bahwa Tuhan pegang kendali. Tidak ada sesuatu yang terjadi di luar kendali Tuhan. Itu saudara harus percaya. Amin, saudara. Dan saudara perlu tahu ini, saudara, virus corona boleh merenggut nyawa, saudara. Ya, virus corona boleh merenggut nyawa, membuat kita tidak bisa keluar rumah sembarangan, mengganggu jadwal ibadah atau kuliah, mempengaruhi perekonomian global dan lain-lain. Itu virus corona. Tapi dengar baik ini, saudara, kabar sukacitanya adalah virus corona tidak bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Itu kabar baik, saudara. Dan malam ini, saudara kasih, kita akan melanjutkan dengan tema yang saya sudah bagikan. Sebenarnya seperti janji saya sudah bilang bahwa saya ingin berkhotbah hari ini tentang bolehkah kita TikTok ya dalam ibadah, atau kita membahas tentang kekinian boleh, tapi awas kebablasan. Hanya saya pikir dengan wabah virus corona, ya saya pikir kurang tepat saya bicara tentang itu. Nanti saya akan bicara di lain waktu, saudara kasih. Dan minggu yang lalu kita sudah membahas, saudara, tentang cinta beda agama. Ya, minggu lalu kita sudah bahas cinta beda agama, dan nanti saya bagikan linknya karena video yang saya khotbahkan minggu yang lalu saya sudah edit, hanya memang muka tidak kelihatan, ya, bayangan saja, suara saja yang terdengar. Hari ini masih ada cahaya, minggu lalu tidak ada sama sekali, tapi tidak apa-apa, ya. Iman bertumbuh dari mendengar, tidak kok saudara lihat saya pun iman saudara bertumbuh dengar firman, saudara, ya. Nanti saya bagikan linknya dan saudara akan dengar. Dan malam ini, saudara, kita akan bicara satu tema lagi, saudara, ya. Dan sebelum saya lanjut ini, setelah saya khotbah cinta beda agama, ada pertanyaan yang masuk, gitu. Ya, ada yang bertanya kepada saya bahwa se-eksklusifkah Kristen? Apakah hanya Kristen ini yang dapat selamat, lalu agama-agama yang lain tidak selamat? Saya bilang saya tidak bicara tentang agama Kristen, saya bicara tentang percaya atau tidak kepada Yesus. Yang percaya kita bilang selamat, Yohanes 3 ayat 16, tidak bisa tidak. Ya, jadi mau selamat, percaya Yesus, tidak ada jalan yang lain. Dan malam ini, saudara, kita akan bicara tentang Tuhan pegang kendali, saudara. Ini tema kita, Tuhan pegang kendali, karena memang kita sedang berada dalam situasi yang memang kita dengar wabah virus corona di mana-mana. Beberapa negara sudah terkena virus ini, bahkan mengalami kematian. Begitu banyak orang yang meninggal, saudara, karena virus ini. Tapi anak-anak muda harus tahu bahwa fokus kita bukan pada kekhawatiran, fokus kita bukan pada ketakutan, tapi fokus kita kepada Tuhan, sumber kekuatan. Fokus kita kepada Tuhan yang mampu menolong setiap kita, saudara. Nah, saudara, kok dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dari angka-angka orang-orang yang terkena virus corona dan angka-angka kematian ini, saudara kasih, membuat banyak orang jadi takut, saudara kasih, membuat banyak orang jadi khawatir akan masa depan dan lain sebagainya, saudara kasih. Tapi dengar baik, saudara, bahwa Tuhan pegang kendali. Tidak ada sesuatu yang terjadi di luar kendali Tuhan. Itu saudara harus percaya. Amin, saudara. Dan saudara perlu tahu ini, saudara, virus corona boleh merenggut nyawa, saudara. Ya, virus corona boleh merenggut nyawa, membuat kita tidak bisa keluar rumah sembarangan, mengganggu jadwal ibadah atau kuliah, mempengaruhi perekonomian global dan lain-lain. Itu virus corona. Tapi dengar baik ini, saudara, kabar sukacitanya adalah virus corona tidak bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Itu kabar baik, saudara. Saudara perhatikan firman Tuhan, Roma 8 ayat ke-35. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Dengar baik, penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang, tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari seperti ini. Apakah ada yang dapat mencegah Kristus mengasihi kita? Ada kok yang dapat mencegah Kristus mengasihi kita. Kristus sangat mengasihi saya dan saudara. Dapatkah kesusahan mencegahnya, atau kesukaran, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau kemiskinan, atau bahaya, ataupun kematian? Apa yang dapat memisahkan kita, saudara? Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Virus corona boleh merenggut nyawa orang. Sekarang makin hari makin banyak tingkat kematian, tapi tidak bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Amin, saudara. Ya, makanya saudara, di dalam Tuhan itu luar biasa, saudara. Percaya dia Tuhan sungguh-sungguh dalam hidup saudara. Kematian itu pasti, saudara. Siapa yang bisa atur kematian? Tuhan bisa mau mati tanggal begini, nanti saya Tuhan batal. Sudah bisa. Lu pikir lu Transmart pakai batal-batal? Sudah bisa, saudara. Kapanpun Tuhan bilang kamu habis, ini hari selesai, SK-nya turun, pulang kembali, saudara. Yang penting hidup takut akan Tuhan itu jauh lebih baik. Amin, saudara. Nah, dengan adanya virus corona ini, saudara kasih, membuat saya jadi berpikir beberapa waktu bahwa memang, saudara, ternyata kita manusia itu lemah, saudara. Kita manusia ini rapuh, tidak ada yang jago, tidak ada yang berani berdiri dan berkata beta paling kuat, beta lebih kuat dari semua. Tidak ada, saudara. Kita manusia rapuh.
Kita manusia lemah. Berapapun kekayaan yang saudara miliki atau saudara mau pintar seperti apapun, kita ini manusia biasa, rapuh. Amin, saudara. Kita manusia rapuh, saudara. Tidak ada yang istilahnya kepala batu. Tidak ada yang hebat, tidak ada yang jago, tidak ada, saudara. Untuk itu, saudara kekasih, kita perlu bergantung pada Tuhan. Kalau tidak, repot, saudara. Alkitab berkata begini, Mazmur 103 ayat yang ke-14, sebab Dia sendiri tahu apa kita. Sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Saudara, dan saya cuma debu, saudara. Jangan pasang aksi terlalu berlebihan ya. Seolah saudara paling hebat, saudara cuma debu. Di mata manusia saudara mungkin bisa menunjukkan bahwa saudara keren, saudara luar biasa, bagus dan lain sebagainya. Tapi di mata Tuhan kamu cuma debu. Jadi jangan sombong. Saudara mau cantik ya apa, ganteng ya apa, kamu cuma debu. Mazmur 103 ayat 15 sampai ayat 16 dalam bahasa Indonesia sehari-hari saya tulis begini, saudara. Manusia hidupnya singkat seperti rumput. Ia berkembang seperti bunga di ladang. Next. Bila ditiup angin, lenyaplah ia, malah tempatnya tidak diketahui lagi, saudara kekasih. Ya, ini poin menunjukkan ketidakberdayaan manusia. Kita ini tidak berdaya, saudara kekasih. Bila ditiup angin, lenyaplah ia, malah tempatnya tidak diketahui lagi. Untuk itu, saudara, kita harus hidup bergantung pada Tuhan. Kalau tidak, parah kita, saudara. Tidak bisa. Kita perlu hidup bergantung pada Tuhan. Anak-anak muda tidak perlu tunggu tua dulu baru bergantung pada Tuhan. Dari muda-muda ini hidup bergantung sudah pada Tuhan. Karena memang harapan kita ya cuma Tuhan. Kalau kita bergantung pada manusia ini kan lemah, rapuh. Kalau Tuhan ini kan tidak terbatas, saudara. Jadi mana saudara bergantung pada Tuhan? Yakobus 4 ayat yang ke-14. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Itu arti hidupmu. Saudara, kalau masak air, seperti saya bilang, air kalau sudah mendidih, saudara buka kukupannya, saudara akan lihat dengan jelas uap. Tapi tidak lama, saudara lihat. Sebentar saudara lihat hilang. Demikian juga hidup saya, saudara. Bicara tentang apa? Kerapuhan manusia. Kita ini rapuh, saudara. Kita ini lemah. Untuk itu kita butuh Tuhan. Mari, saudara, dengan adanya virus corona yang makin luar biasa, saudara, mari kita berserah pada Tuhan, bergantung pada Tuhan. Berserah bukan berarti menyerah. Berserah bukan berarti kalah. Berserah artinya saudara memberikan kendali hidup saudara kepada Tuhan. Biar Tuhan yang atur hidup saudara, Tuhan yang pimpin hidup saudara. Hidup bersih penting. Jaga kesehatan penting, saudara. Berdoa, beriman itu harus harga mati. Selebihnya biar Tuhan yang atur. Itu porsi. Untuk itu saudara dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, karena kita manusia lemah, kita manusia rapuh, saudara, maka kita perlu bersandar pada Tuhan dan bukan bersandar pada kekuatan kita. Yang bisa menguatkan kita, yang bisa memberikan apa ya saudara, kekuatan, damai, sejahtera, sukacita di tengah-tengah badai wabah virus corona ini ya cuma Tuhan. Dekat dengan Tuhan, Dia bisa memberikan kekuatan bagi kita, memberikan ketenangan bagi kita. Bukankah Daud berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya keselamatanku. Hanyalah Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku. Aku tidak akan goyah, saudara. Jadi mari saudara dekat dengan Tuhan. Jangan dengan adanya masalah ini saudara malah menjauh dari Tuhan. Makin susah, saudara. Kadang-kadang kita dalam Tuhan sakit kekhawatiran masih ada, betul? Kita masih ada dalam Tuhan sakit ketakutan masih ada. Apalagi saudara di luar Tuhan akan lebih rusak, saudara. Ketakutan itu kan normal, saudara. Kekhawatiran itu normal. Siapa yang tidak pernah takut ini? Semua takut, saudara. Saya juga takut. Tapi bukan tentang ketakutannya, saudara. Tapi tentang langkah apa yang saudara buat pada saat saudara takut. Cari Tuhan atau tidak? Kan ada orang yang takut mulai harga virus. Apalagi dengan virus corona, saudara. Berita begini banyak simpang siur bikin dia takut, saudara. Akhirnya stres berlebihan, saudara. Waspada perlu loh, saudara. Waspada perlu. Tapi jangan stres berlebihan juga karena berbahaya. Dulu hanya pikir di virus corona, dulu hanya pikir di virus corona. Lebih baik saudara baca Alkitab. Baca Alkitab biar dapat kekuatan dari Tuhan, kan? Berdoa itu jauh lebih baik. Jaga kesehatan, yang cuci tangan, ya. Jangan boleh makan asal makan. Saya sering pakai berdoa, cuci tangan, gak baik baru makan. Bukan harus taruh virus semua itu selesai. Ya. Amsal 3 ayat 5 sampai ayat yang ke-6 kita berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, bukan dengan setengah hatimu, segenap hatimu,
dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri, saudara. Tuhan paling tidak suka kita bersandar pada pengertian kita sendiri, saudara dikasih. Bukan berarti saudara tidak perlu belajar, bukan berarti saudara tidak perlu mencari pengetahuan untuk atau menambah pengetahuan saudara, bukan. Tapi jangan bersandar pada itu, bersandarlah pada Tuhan, percaya pada Tuhan, karena memang Dia sumber kekuatan kita, tidak ada yang lain. Apalagi saat-saat seperti sekarang, cuma tempat pertemuan terbaik Yesus Kristus Tuhan, tidak ada yang lain. Akuilah Dia dalam segala laku, maka Ia akan meluruskan jalan, saudara. Dimanapun saudara berada ini, saudara, akuilah Dia, andalkan Dia dalam segala hal yang saudara lakukan. Susah, senang, baik, buruk, Tuhan bersatu. Karena dalam hidup ini kan tidak selamanya baik terus, saudara. Betul? Ada di mana kita berada dalam situasi yang tidak enak, saudara. Persoalan dalam rumah tangga, dalam keluarga kita, dan lain-lain, saudara. Tapi itulah, saudara, selama kita masih menumpang di bumi, saudara, bukan kapal khotbah bilang kita memang harus bergumul di bumi. Pergumulan itu akan tetap ada, saudara dikasih. Ya, tetap andalkan Tuhan, biar Tuhan menolong setiap kita. 2 Samuel 22 ayat 32 sampai 34. Saya tidak buat lama ini. Sebab siapakah Allah selain dari Tuhan? Dan siapakah gunung batu selain dari Allah kita? Allah, Dialah yang menjadi tempat pengungsianku yang apa? Kuat, bukan lemah. Kuat dan membuat jalanku rata, yang membuat kakiku seperti kaki rusa dan membuat aku berdiri di bukit. Saudara dikasih. Dan saudara, mari kita andalkan Tuhan dalam hidup ini, saudara. Meskipun wabah virus corona makin luar biasa, tapi sekali lagi, saudara, tidak akan pernah bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Yesus sangat mengasihi kita, saudara. Jadi saudara, dalam hidup ini, saudara, mari kita andalkan Tuhan, saudara. Amsal 18 ayat yang ke-10, nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Mazmur 84 ayat yang ke-5, berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, maksudnya di dalam Tuhan, saudara. Ya, berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Tuhan. Ini luar biasa, saudara. Kekuatan saudara di mana? Pada uang, pada jabatan, pada kehebatan orang tuamu? Harus pada Tuhan, saudara. Segala sesuatu yang orang tua memiliki itu juga dari Tuhan, saudara. Jadi jangan ada yang sombong. Mungkin ada di sini yang masih muda-muda tapi sudah kerja bagus, jangan sombong, saudara. Itu dari Tuhan. Pakai itu untuk kemuliaan Tuhan. Jangan pakai itu untuk menghancurkan orang lain, jangan. Apa yang masih muda-muda, ganteng, ya, sukses, ya, jangan mainkan wanita. Tidak larang saudara pacaran, ya, pacaran boleh, tapi ingat waktu juga, ya. Ingat cuci piring juga di rumah. Saudara menyembah di sini bagus, menyembah luar biasa dahsyat, tapi kalau mama suruh cuci piring 2 saat itu pun saudara yang saudara pun piring, saudara makan, saudara bilang nanti saya, saudara keterlaluan. Saudara sedang gagal jadi penyembah. Jangan saudara menyembah, oh Jesus, oh dahsyat, sampai mau kawin, telepon. Tapi di rumah mama suruh kerja, saudara melawan, tidak boleh, saudara. Bantu dulu lah. Meskipun mungkin sudah terlambat di 5 menit, ya apa? Bantu dulu baru datang. Ya, atau mungkin saudara mau buru-buru sebelum mama, nanti setelah kita ibadah, nanti pulang dicuci. Sampai di rumah dia tidak. Dia kayak di rumah tampar, betul ya. Saudara lihat ini Yesaya 41 ayat yang ke-10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau, ya. Saudara yang mungkin ketakutan dengan virus corona dan ketakutan yang lain, saudara lihat ini, ya, termasuk yang takut nikah dengan siapa? Oke, kita kan sudah ada, ya kan? Dulu masih curhat-curhat, sekarang tidak ada lagi curhatnya, ya. Sudah dapat yang terbaik. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang apa? Membawa kemenangan, saudara. Jadi tidak perlu takut, saudara. Kekuatan kita Tuhan. Dia berjanji kok, aku akan menyertai engkau. Ini bukan keketumpun cewek, bukan keketumpun cowok yang bilang dia akan tetap setia dengan lu. Ternyata dia setiap tikungan ada. Di mana-mana dia ada pacar, saudara. Kalau manusia yang ngomong ini kan kadang-kadang tidak tepat, saudara. Saya yang cinta lu. Selain kamu tidak ada yang lain. Jangan percaya, saudara, ya. Perempuan itu kan kalah di telinga. Kalau sudah mulai di apa istilahnya? Diberikan kata-kata manis, itu orang bilang meleleh. Ya, kalau Tuhan tidak, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Dia benar-benar menyertai kita. Jangan takut, saudara. Dengan baik, saudara, kita tidak menyembah Allah yang mati. Kita tidak menyembah Allah yang tuli, saudara. Kita sedang menyembah Allah yang hidup dan Allah yang mendengar setiap keluhan kita. Itu pasti. Jadi apa persoalan saudara, apa beban saudara? Mari saudara andalkan Tuhan, saudara kasih.
Nah, sekarang kita akan masuk bagian yang terakhir. Apa yang harus kita lakukan dengan adanya wabah virus corona, atau mungkin dengan adanya ketakutan dan kekhawatiran dalam hidup saudara, entah masalah apa saya tidak tahu, saudara kasih. Yang harus kita lakukan adalah tetap percaya dan beriman kepada Tuhan, tapi jangan membuang akal sehat. Maksudnya jangan membuang akal sehat adalah saudara tolong jaga kesehatan saudara, ya, cuci tangan dan lain sebagainya, ikut anjuran dokter. Ini penting, saudara. Jangan saudara bilang, oh tidak bisa, tenang, Tuhan masih sertai. Beriman. Beta percaya kepada Tuhan dahsyat. Dong bilang saudara boleh berkumpul, kumpul saudara, sebab apa? Tuhan dahsyat. Kamu tidak pakai akal sehat, saudara. Kita beriman, saudara. Tapi ini jalan. Amsal 22 ayat yang ketiga, saudara. Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyi lagi. Tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus, lalu kena celaka. Tahu ada wabah virus corona, jangan jalan-jalan, kurangi sedikit pertemuan-pertemuan, canda. Dia tambah, orang bijak mungkin buat begitu. Kalau dia lihat malapetaka bersembunyi lah ya. Bijak bukanlah sikap seorang pengecut, saudara. Bijak bukanlah seorang pengecut. Bijak adalah orang yang pandai menempatkan posisi. Dia tahu situ ada lubang, dia tidak mungkin pergi untuk masuk. Oh situ ada lubang, cari jalan yang lain. Itu orang bijak. Bukan ada lubang dia bilang tenang, Tuhan sertai kok. Tapi jangan lubang. Pengkhotbah 7 ayat 16, janganlah terlalu saleh, janganlah perilakumu terlalu berhikmat. Mengapa engkau akan membinasakan dirimu sendiri? Jangan bikin diri terlalu saleh, ya. Janganlah perilakumu terlalu berhikmat. Bikin diri kayak dia paling rohani saudara yang lain. Yang lain mati silakan. Kita akan tetap berdiri dilupi dulu, ya. Hikmat, saudara. Next sekarang. Yang kedua, jangan sepelekan informasi mengenai kesehatan. Tiap hari kan kita lihat informasi orang bagi informasi, tidak tahu informasi itu benar atau tidak. Tapi mereka bagi saja. Kalau saudara yang menerima WA tersebut, saudara simpan saja. Siapa tahu, saudara baca baik-baik, siapa tahu itu benar. Siapa tahu informasi itu baik buat saudara. Kalau memang saudara ragu untuk bagikan kepada orang lain, paling tidak saudara baca dulu untuk kepentingan saudara sendiri. Jangan sepelekan informasi mengenai kesehatan, itu penting. Next sekarang. Ya ini, social distancing. Mengurangi kontak antar manusia untuk mengurangi penyebaran infeksi atau penyakit, saudara ini. Hindari pertemuan berkelompok, konser, nonton bioskop, event olahraga, segala macam. Karaoke, memegang muka dengan tangan, yang pacaran dengan saya, stop. Saya ini lah dia sampai kemper, ya. Pegang tahu saya berpergian keluar kota, keluar negeri. Ya, hati-hati makan di luar rumah, ya. Makan di luar rumah, hati-hati. Lihat, ini saudara yakin bersih atau tidak? Yang belanja di supermarket, apalagi traveling, olahraga indoor, berkunjung ke rumah orang. Ya. Sekarang saudara mau berkunjung, orang tidak buka pintu, mereka ditakut. Ya, yang aman itu tidak berjabat tangan. Jadi mohon maaf ya, peserta ini tidak jabat tangan. Teman-teman mohon maaf, cuci tangan dengan sabun. Ini sudah berjarak dengan lawan kurang lebih 1 meter, nonton streaming, ya, berkumpul dengan keluarga inti, ini aman sudah masuk dalam kategori aman. Next kakak, ini contoh saya, ini Dedi Detol, ini di sini ada bilang antivirus corona. Ini tolong saudara, kalau orang bagi begini jangan sepelekan, bagi saudara hapus, seperti orang kirim Lionel Messi foto, Cristiano Ronaldo, Juve menang, itu dia save semua. CV ini lo penting ya, informasi-informasi kesehatan jangan sepelekan. Saudara bilang, tak usah, Tuhan jaga. Tuhan jaga, tolong. Ini beriman, saudara tetap saudara mesti jaga kesehatan. Informasi-informasi jangan saudara buang. Ya, tidak menurut informasi firman Tuhan yang saudara simpan. Informasi ini juga penting untuk kesehatan, saudara. Ya, jangan sepelekan. Nanti kalau saudara sakit, saudara bilang Tuhan konsentrasi ke suku beta, kalau Tuhan bicara ibadah hari Jumat beta paling rajin, saya paling rajin ibadah, main musik saya main, semua ibadah saya setiap, kenapa saya sakit corona? Tuhan bilang kamu suka tahu tuh, jaga kesehatan, beli Dettol dan lain sebagainya di rumah, barang-barang dikasih bersih, itu sendengan, itu sudah jawabannya tidak menurut dari mulut Tuhan kan, harus melalui orang lain. Entah pemerintah dan lain sebagainya. Ingat, pemerintah Tuhan barang. Roma 13 ayat 1-2. Pemerintah Tuhan barang. Saudara melawan pemerintah, saudara melawan Tuhan. Yang ketiga, saudara, jangan terlalu stres. Ya. Jangan terlalu stres berlebihan. 1
serahkanlah semua kepada Tuhan. Saudara. Jangan stres berlebihan, karena stres berlebihan juga bahaya, saudara. Nanti mengakibatkan saudara tidak bisa tidurlah terus. Kenapa? Pikiran. Yang terakhir saya mau katakan ini kepada saudara. Pastikan percaya kepada Tuhan jauh lebih besar dari rasa takutmu terhadap virus corona. Amin, saudara. Berikan kemuliaan yang terbaik kepada Tuhan. Mari kita lanjut berdiri bersama.